tapi sehari pun nggak pernah datang. Malah datangnya itu ingin ngerebut anak. Ditinggalin umroh, dia ada berapa mobil datang ke rumah mau ngerebut paksa anak. Gua nggak tahu umur gua sampai kapan, tapi gua meninggalkan jejak untuk kebaikan anak-anak gua nanti. Gua kan dijudge brainwash anak lah, cuci otak anak lah, apa. Paychecknya juga belum nyampe ke rumah bayarannya. Sisa tabungan yang ditinggalin ada tinggal 3 juta. 3 juta? 3 juta. Dari 3 juta itu gua beli 1,5 juta untuk mainan anak-anak karena di ulang tahun si abang. Utang gua hampir 1 M. Ya. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, kadang cinta itu juga meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Wah, ada teman lama saya di sini. Kenapa, Rik? Tiba-tiba narik napas panjang, mau lihat saya ngelirik gitu loh. Ya, enggak sih. Sehat? Alhamdulillah, apa kabar? Alvin sehat ya, seneng ya. Aku seneng banget lihat teman muda lama. banget, guys. Nih banyak Yang muda ini banget. dong, lihat kurang apa, coba gak berubah itu dari dulu sekarang. Iya kan, dulu contoh model di era itu, laki-lakinya dia. Wanitanya Oki Asokawati. Waduh. Ingat banget buat itu tuh, ya kan. Ini seneng banget nih, lihat Arik datang. Dibilang fresh ya. Amin. Iya kan. Tapi your eyes tell me something gitu. Gitu ya. Iya, biar gimana pun juga kan proses kehidupan kan jalan ya, Rik ya. Iya. Tapi sebelum kita mulai, Rik, entah kenapa hari ini ada yang aneh. Kenapa? Biasanya tulisan, bukan Ariknya, tulisan di belakangnya itu loh. Love artinya apa, Rik? Love itu kan cinta. Cinta kan. Kenapa cintanya terbalik hari ini? Apa yang tandanya? Maksudnya Nggak tahu. cocok sama acara? Nggak tahu juga nih, Karena Rik. yang Ini- datang gue Ini nggak nih. tahu. Ini tiba-tiba bisa terbalik, ini nggak tahu nih, Rik. Ada apa nih? Ya Gitu emang loh. ya kehidupan cinta itu kan bisa ya roller coaster, Alvin. Pengalaman hidup ya. Kebetulan gue yang lagi Oh, oke. gitu. Jadi bukan cuma begini ya, tapi gitu ya. gak ada ujungnya lagi lepas nabrak. Rik 7 years, 7 tahun dalam proses yang Arik jalanin sampai sekarang. ya. Dan Arik jarang ngomong loh di media. Ada 1 tahun di mana Arik memang memilih untuk, aku ingat betul, aku pernah wawancara Marwah ya, Ania, di acaraku yang sebelumnya. At that time Arik ada di umroh kalau nggak salah. Ya. Ya kan? Nah, terus kemudian ada 1 tahun jeda di mana Arik yang nggak memilih untuk nggak ngobrol. Saya pernah WhatsApp kalau nggak salah. Iya, 1 tahun tuh bener-bener nggak ada suaranya. Iya. Nah, ini apa yang terjadi sebetulnya, Rik? Kalau ikatan sebuah ikatan pernikahan itu kan kita dipercaya kalau ada masalah di dalamnya selesaikan berdua. Iya. Ya, itu saya pegang benar-benar urusan berdua dulu. Sampai ibu saya aja contohnya itu kalau nggak salah hampir 2 minggu baru mama tahu. Mama, ini mamanya anak-anak udah pisah, what gitu kan. Jadi lagi diproses mau menyelesaikan berdua tuh seperti apa sih, Vin, gitu kan. Nah, dari dia meninggalkan rumah, ingat banget bulan Februari akhir, dia meninggalkan rumah itu. Ya saya proses sampai 1,5 bulan itu untuk merayu dia kembali itu ada. Karena menurut saya, ini gua apa saya enaknya? Bebas ya, Vin. Menurut saya tuh tetap punya kewajiban demi anak-anak. Bahwa apa ya, dalam hidup itu harus ada yang diperjuangkan gitu. Ini nggak main-main. Ingin kasih contoh sama anak-anak, pernikahan itu bukan main-main. Ikatan yang benar-benar dituntut komitmen tinggi dan dijaga sama agama gitu loh. Kan jadi nggak main-main ya kalau kita ngambil keputusan. Oke, gue menikah, kan berarti udah nggak main-main. Dan itu
kalaupun terjadi sesuatu seperti ini, tiba-tiba mau terjadi suatu perpisahan, nah gue berjuang deh tuh. Kan jadi gue, masa gue deh Vin ya, gue berjuang deh tuh. Gue berjuang untuk supaya dapetin dia kembali, hati dia kembali. Tapi ternyata ya harus menerima bahwa dia memang mau bisa. Gitu aja. Jadi terus ya kenapa diam sama semua media? Ya, sekian lama kenapa tiba-tiba now you speak up gitu loh. Aku nggak pernah speak up. Jadi 1 tahun itu kenapa jadinya speak up itu karena kan ternyata caranya dia yang katanya tidak pernah bertemu dengan anak-anaknya, itu cara dia ujung-ujungnya mau mempidanakan gue, Vin, gitu loh. Hak perwalian kan memang ada pada belum saat itu. Oh, belum saat itu. Belum ada karena terpecah nih pengadilan. Perceraiannya dulu. Eksekusinya anak, terus gono gini anak. Nah, belum itu. Jadi 1 tahun itu masalah perceraiannya aja. Tapi di situ gue udah membuktikan bahwa anak-anak kalau pingin ke rumah silaturahmi, lihat anak-anak ke rumah saja. Itu nggak pernah dia patuhi. Dia nggak mau. Kenapa? Kalau ditanya kenapa sih kok gue jahat banget nggak mau di mana? Loh, kok lupa yang bikin ini merebak di media siapa? Yang bikin rame-rame di media siapa? Kan dia juga. Jadi gue itu diem dulu. Kenapa baru speak up? Itu setelah mau dipidanakan. Ingat banget Maret itu kalau nggak salah 2018. Karena gue dilaporkan ke Barreskrim. Gue itu penelantaran anak, diskriminasi anak. Tersinggung dong, Vin. Wah, gue dari situ sama-sama langsung ke salah satu stasiun TV, geser bintang tamunya saat itu. Gue mau live. Karena gue nggak mau gorengan artikel ya. Karena cukup Republik ini masyarakatnya korban yang namanya headline, korban artikel. Hanya baca judul terus ngejudge, baca judul ngejudge, baca judul. Gue capek, gue nggak mau gitu. Jadi gue juga sebagai public figure, gue apa ya, sumbangsi gue sebagai public figure tuh bukan cuma tayangan karya doang. Gue pengen public figure itu bangsa Indonesia, rakyat kita mulai dong kalau konten itu lihat isi. Itu yang gue inginkan. Kenapa gue maunya live saat itu? Dan semua TV, gue aja ya artikel turun di hadapan. Gue mau kasih komen dari mulut prinsipalnya langsung, kayak begitu. Jadi terjadi baru gue speak up. Dan gue sebenarnya bukannya speak up, Vin. Gue capek mengkonfirmasi ulang dengan keadaan yang dia bikin gitu loh. Terakhir itu kasus dia bikin menghadap ke MK kan bulan apa kemarin ya, Maret ya gitu. Itu dia karena MK itu ke situ loh. Apalagi sih, kan capek lagi mengkonfirmasi ulang. Arik kan sempat bilang banyak kebohongan yang diucapkan pada saat itu. Nah itu apa aja, Rik, sebetulnya? Kebohongan yang saat kejadian apa? Banyak kejadiannya. Saking banyaknya jadi Ya. Wah. Karena gini ya, mungkin banyak. Saya baru lihat podcast yang baru saja Arik juga muncul di sana. Lihat komennya begitu banyak, like and dislike pasti ada, ya. Pro dan kontra ada terhadap Arik gitu loh. 1000 banding 1 ya. Iya. Aku mau ngomong gitu tadinya ya. Nah, gak apa-apa, aku kan iya. Itu sama ya. Iya. Gak usah jaim kalau gini mah ada. Oke, nah ini terus terang kan mau nggak mau kan rasanya gimana, Rik? Gitu loh. Ya aku merasa menjadi public enemy loh. Sementara di dunia aku tuh yang aku bangun, image yang aku bangun, whatever it is ya, dengan segala macam ceritanya, gosipnya, segala macam whatever it is, aku tetap menjaga image nama baik itu harus dong, Vin. Ya heartbreaking banget dengan komen kayak begitu gitu loh. Jadi tapi gimana, Vin, bisa berbuat apa? Netizen kan kembali lagi, netizen itu hanya sebagian besar tuh hanya korban headline, judul-judul artikel aja, nggak membaca konten. Dan kalaupun ada tontonan misalnya kayak gini, gue berharap banget nih dengan lewat Alvin nih sekarang, Alvin, orang benar-benar bisa mencermati gitu loh. Apa sih behind the story ini kejadian sampai kayak gini gitu loh. Jadi ya sudah baal juga ya, udah kebal juga dari awal. Gue udah sekian lama, udah 7 tahun gue dijudge. Bad father lah. Tapi orang kan ada batasnya ya, Rik ya. Iya. Nah batasannya itu buat Arik apa? Begitu kuatkah seorang Arik untuk bisa sampai pada titik ini tanpa bermaksud untuk men-counter back gitu misalnya? Gitu. Kalau kekuatan itu murni datangnya dari Allah aja. Nah, dari Allah. Atau anak, Rik? Kebenaran. Nomor 1 kebenaran. Kedua, gue punya tugas dan kewajiban dunia akhirat terhadap anak.
Itu aja. Nah, anak ini terlahir di muka bumi berhak punya image baik kan, Vin, kita semua. Anak loh, orang yang bersih itu tiba-tiba lahir dengan image yang buruk, kan kasihan, Vin. Gue kasihan kalau ada keluarga artis yang, aduh kasihan nih ada gini. Gue tuh yang nyilu banget di hati gitu. Nah, gue kok tiba-tiba kejadian di gua nih keluarga gue gitu. Nah, salah satu yang akhirnya gue mau sebenarnya ke podcast, tanya aja sama manajer gue, tuh berat untuk kesini sebenarnya. Akhirnya mau kesini karena gue pingin kita punya pembicaraan yang lebih dalam. Kayaknya cuma lewat podcast aja pembicaraan yang lebih dalam. Ya, selebihnya di luar sana cari market, gitu. Jadi di sini, ini adalah merupakan ikhtiar gue untuk salah satunya mempersenjatai anak-anak gue di dunia maya ini, gitu loh. Gue nggak tahu umur gue sampai kapan, tapi gue meninggalkan jejak untuk kebaikan anak-anak gue nanti. Jadi anak-anak gue tuh nggak usah terlalu berbusa lah, jelasin sama orang, sama anak orang. Saat ini terjadi apa yang Arik bilang sama mereka sebetulnya? Karena mereka melihat sendiri kan semua yang terjadi. Syarif, Sabila gitu loh. Apa yang bikin Arik ngobrol sama dia bagaimana? Gitu loh. Ngobrol ke mereka soal anak-anak tentang mendeliver ini gitu loh. Misalnya gitu loh. Saat ini memang dia masih kecil, ya. Saat ini mereka masih kecil. Apa yang terberat, Rick, berhadapan dengan mereka? Dua anak ini. Gitu. Enggak ada yang berat. Anak-anak itu alhamdulillah. Satu, gue kan juga konsultasi ya sama psikolog anak ya. Jadi gue juga ke anak tuh sedikit banyak gue serap ilmu dari psikolog anak gue, terprogram lah untuk menyampaikan. Anak gue nggak nonton TV, nggak nonton apa-apa, semuanya diawasin ya. Kalau dia pernah ada YouTube yang dia suka atau apa, nggak boleh ikut TikTok, nggak boleh ikut Instagram, jangan. Dia ada ikut TikTok, tapi TikTok yang nggak ke-record, nebeng-nebeng sama sepupu gitu, fine gue bilang. Tapi tidak ada yang nggak boleh. Supaya tidak terkontaminasi dengan pemberitaan itu ya. Iya, semua pakai parenting guide, security gitu, guide segala macam. Oke, insya Allah itu salah satu ikhtiarnya. Dan kemudian anak-anak juga kayak yang paling sampai detik ini belum ada pertanyaan yang berat. Ya, pertanyaan yang berat, kenapa Umi nggak di rumah? Tapi itu udah dari awal. Karena Umi punya pilihan. Betul. Ya, pilihan yang dimana seorang papa tuh udah nggak bisa menahan lagi. Jadi pilihan Umi untuk tidak tinggal sama kita. Itu doang jawabannya. Tapi waktu Sabira tidak kenal sama Uminya sendiri, ya rasanya itu, gimana ya? Rasanya sedih ya, sedih. Kalau ada seorang anak sampai nggak kenal ibunya sendiri, wajah ibunya sebenarnya, ibunya nggak ngeh gitu loh, karena dia ditinggal dari umur 1,5 tahun gitu kan ya, sampai terus kan nggak ketemu sama sekali, baru ketemu belakangan lah gitu, baru udah setelah anak sekolah baru dia bisa ketemu di sekolah kan, ya itu sedih, sedih untuk si anak, tapi gue juga bersyukur anak di gue gitu serba salah dan salah lu juga gitu. Kalau keadaan lu seperti itu ya itu lu harus makan dong keadaan seperti itu gitu. Waktu malam tidur melihat mereka gimana rasanya? Ya kan, lihat mereka gitu, gimana rasanya? Banyak ada. Syarif udah gede loh sekarang. Iya. Dari 3 jadi 5 tahun ya, 9 tahun ya, berapa tahun ya? Iya. Anak waktu tidur lihatnya gimana lihat mereka? Aku coba berusaha melupakan semua yang ada di dunia ini, Vin. Jadi dia mau cerita apa, dia mau apa. Aku selalu hibur dia di tempat tidur. Anak-anak itu tidur dalam keadaan senyum. Itu target gue. Semenjak apa kejadian ini, wah apa ya gitu loh. Gila, Vin. Jadi ya kekosongan apa yang gue bisa isi buat mereka ya. Iya. Kalau gue syuting, kalau ada ibunya ya pasti ibunya mungkin nemenin. Kalau ibunya syuting aja juga siapa gitu mungkin ada. Tapi entah kenapa gue ya kayak ada yang mengilhami gue gitu ya. Enggak, anak-anak harus tidur dalam keadaan senyum. Anak itu gue kasih cerita macam-macam yang lucu-lucu biar mereka lupa sama masalah ini. Itu salah satu strategi gue. Kreatif strategi untuk anak-anak secara psikologi itu tidak terlalu terganggu. Makanya gue tetap waktu saat itu gue rutin bawa ke psikolog anak, tapi psikolog anak juga akhirnya Parik nggak apa-apa, anak-anak udah fine, nggak usah dibawa lagi juga nggak apa-apa. Nanti kalau ada masalah lagi atau apa perlu dilanjutkan kayak gitu. Sampai so far sampai detik ini tidak.
gitu loh. Dan tinggal Pak Arik lihat aja pikiran mereka, kognitif mereka sampai mereka bertanya sendiri. Jadi gue yang sekarang nyari-nyari Vin, Abang Dede lagi ngerasain apa? Kayak sama berapa hari yang lalu, Dede lagi ngerasain apa? Kamu lagi punya perasaan apa? Semua yang dipikirin teman sekolah. So cute. Cerita ini, mainan ini. Aku tuh kalau punya mainan ini Game, dia suka game kan? Aku punya handphone, papa teman-teman punya handphone. Iya ntar dulu, kamu jangan, langsung saya potong. Kamu ranking 1 dulu, buktiin baru punya handphone. Jadi kan papa bilang handphone tuh udah kayak rokok ya. Hati-hati, kalau kalian tidak bisa bertanggung jawab atas alat itu, bertanggung jawab ya atas diri kalian terhadap anak itu, don't ask about handphone. Kalian harus buktiin. Jadi banyak tuh bicarain temen, kamu ada apa, kamu dibully nggak? Saya jadi cerita sekolahnya, mereka hanya cerita mainannya, Vin. Tapi kalau nggak salah, Syarif pernah doakan, dia pengen papanya menang gitu loh. Dalam kasus ini gitu loh. Anak kecil gitu loh, dia berdoa, iya kan Rik? Wah, iya. Dia doakan, Iya. ya Allah, itu doa yang paling indah dari anak, yang tanpa kita tahu, itu ada dalam dirinya dia. Gitu. Ya, doa itu macam-macam, Vin, yang saya arahkan. Kamu kalau saat dia istilahnya nanyain Umi kenapa Umi nggak di rumah, ya kamu doain biar Umi di rumah. Itu saat proses perceraian. Waktu saat sedang eksekusi anak-anak pada ngerti ya. Mau nggak mau, gue punya tugas, ibarat kata nih anak jangan sampai kaget. Anak-anak ada kejadian, itu saat itu gue akhirnya harus berangkat syuting kan. Iya. Papa harus syuting. Papa harus syuting. Ini ada satu masa kalian harus istilahnya berjuang untuk diri kalian sendiri. Karena kalau papa coba pegang tarik atau apa gimana kejadian, papa yang bisa masuk penjara nih, gitu kan. Papa lewalam nih, gitu kan. Demi kalian papa emosi, mendingan papa nggak usah di rumah. Udah pamitan tuh, Vin. Umi mau datang, Umi mau ambil kalian, Umi mau bawa kalian, ya. Karena sedang eksekusi satu. Apa yang bikin kamu ikhlas pada saat itu? Yang bikin lu ikhlas apa gitu loh? Tiap hari sama lu loh, Rik. Ya ikhlas nggak ikhlas, jujur gue manusia, gue nggak ikhlas. Gue tahu, gue yakin anak di wadah yang benar, ibarat kata. Yang mendingan deh, gue nggak ngaku gue di wadah yang benar, gue wadah yang benar, enggak. Di mendingan gue yakin, gue tahu banget anak-anak ini. Gua bener-bener gua nggak percaya sama di mantan gue ya, di ibunya. Gua nggak percaya banget, gua nggak yakin banget anak-anak ini akan jatuh lebih baik di sana. Tapi gue juga nggak boleh ego kan sama keyakinan gue, kepedean gue nggak boleh. Tapi ya gue pasrahkan. Ya Allah, ya gue doa lagi, Vin. Anak-anak dimanapun anak berada, ada engkau. Gue yakin ada doa, gue yakin anak-anak juga ada haknya untuk selamat di dunia dan akhirat. Mungkin ya dalam perjuangannya bagaimana. Gue minta itu sama lo. Ya udah, kira gue pamit, gue berangkat. Dan alhamdulillah anak-anak nggak berhasil bertahan di rumah, itu singkatnya. Dengan prosesnya macam-macam ya. Sebegitu kunci pintu dan lain-lain, keluar kunci lagi. Banyak kali gue nggak bisa ceritakan, Alvin. Banyak yang bagaimana anak-anak itu benar-benar berjuang, dia tetap menentukan pilihannya gitu loh di rumah. Anak itu sempat keluar, dikasih makan, tapi saya bilang ya udah di luar ngapain ya? Saya telepon lagi, silakan bawa. Nggak kebawa, emang anak mau di rumah. Mereka mutusin ya, mereka masih mau di rumah. Ya alhamdulillah. Karena mereka gede di rumah itu ya. Tapi apa? Ya gue kan dijudge brainwash anak lah, cuci otak anak lah, apa lah. Tapi bukannya Arik kasih semua kebebasan ya untuk ke sekolah juga boleh datang tapi di rumah. Dari awal dia pisah, akhirnya kan ada bukti waktu gua gini loh, Februari itu dia pergi ninggalin anak, dibilang 3 hari di rumah orang tuanya. Ya gue jemput dong, jemput anak-anak nggak usah dipaksa, anak-anak mau ke gue, ayo pulang, dia nggak mau pulang. Ya udah pilihannya dia mau sama orang tuanya, udah. Gue rayu dia segala macam sampai akhirnya dia ngasih bentuk WA. Udah anak-anak sama anak kamu dulu, gue mau inilah mau di itu rumah. Ada ya, itu ada okay. WA, maka itu masuk semua kan yang dibuktikan. Anak-anak biar sama lu dulu, gue menenangin diri di sini. Nah, gue balas lagi. Pokoknya gue buka silaturahmi gue sebesar-besarnya untuk anak gitu. Tapi please di rumah aja gitu kan. Oh belum sampai situ. Udah berlanjut berapa kali ketemu sampai ulang tahun anak-anak, gua sarankan udah anak nih kayaknya perlu dibawa ke psikolog anak nih. Gua kasih wacana kayak gitu, dia marah-marah, dia nggak suka psikolog anak. Hingga suatu malam dia telepon lagi, anak ngapain dibawa ke psikolog anak gini, kenapa sih Beb? Soalnya gue dengan harus masih Beb, akhirnya gue dimaki. Dari maki itu gue kesinggung, gue blok semuanya.
Gue kirim gini, lo lebih bagus. Oh belum. Gue sampai lupa. Dia ke media dulu nih rame, bledar ke media. Baru gue WA. Lo kalau mau ketemu anak-anak di rumah, gue buka silaturahmi anak-anak untuk anak-anak sebesar-besarnya cuma di rumah. Itu saat proses setelah ini sampai ke media. Ya karena beritanya banyak sekali kan. Lo ninggalin dia di jalan dan lain-lain dan sebagainya macam gitu. Ya gue bukan orang yang belajar psikologi ya kayak dia ya. Lu mau taruh di mana sih muka? Terus mau ketemu di jalan, ke mall, ala-ala so anak zaman sekarang kan ada co-parenting gitu ya ini. Hey, hello, kita punya posisi yang berbeda ini public figure. Nggak sadar di situ bahwa anak-anak dia enggak, anak-anak nggak nyaman di luar. Silakan datang ke rumah, lu nggak suka gua ada di rumah, gua keluar rumah deh, lu main-main sampai puas di rumah. Udah ditawarin itu semua Vin, tapi sehari pun nggak pernah datang. Malah datangnya itu ingin ngerebut anak. Ditinggalin umroh, dia ada berapa mobil datang ke rumah mau ngerebut paksa anak kayak gitu. Pernah sekali. Ya, alhamdulillah pagar nggak dibukain kan. Itu. Ya itu aja. Terus udah selebihnya sampai selama anak itu di sekolah dia bisa ketemu anak-anak di sekolah. Jadi dia salah besar kalau dibilang dia nggak bertemu anak-anak, itu salah besar. Karena satu pernah diberikan kesempatan, kedua anak-anak itu ketemu sama dia di sekolah terus. Tadi baru ketemu tuh, dikasih kacamata hitam si abang. Aku dong, gitu. Kan dibebas ketemu. Anak-anak, reaksi anak-anak juga dia bisa lihat. Katanya nggak lihat perkembangan anaknya, bohong. Jangan bilang dia saya nonton kok tayangannya. Tidak bisa perkembangan anak loh. Jangan gitu. Itu yang ucapan-ucapan begitu sebenarnya kalau buat itu pencemaran nama baik loh jatuhnya buat gue. Perkembangan anak kamu bisa lihat, kok katanya psikolog, kan bisa tanya bu gurunya. Dibilang dia tidak bisa melihat perkembangan anak di MK, kan ada kata-kata itu bukan? Coba saksi-saksi. Tidak bisa melihat perkembangan anak, halo. Jadi Arik memilih untuk diam aja ya? Diam aja. Ya gitu. Ya jadi kembali lagi, kenapa ke podcast ini gue kasih persenjataan anak-anak. Biar dia siap gedenya gitu. Dia kalau udah besar tuh gue ada bayangan kayak gini. Dia bisa menghadapi teman-temannya, misalnya kalau dia dibully kayak gitu, ya lu nonton dulu deh di podcastnya Alvin tuh, bapak gue udah ngobrol, ya heart to heart misalnya kayak gitu. Dasar lu keluarga nggak kedidik, tukang gibah gitu, lu bisa fight balik gitu loh. Dia melihat apa yang sebenarnya terjadi lewat sudut pandang ayahnya ya. Ayah dan papa, dua beda nih, yang kecil manggilnya ayah, yang gede manggilnya papa. Kalau ibu sama Umi ya. Tapi lu pingin anak-anak lu memandang ibunya seperti apa, Rik? Dengan kalau boleh kita tahu gitu loh. Setelah kejadian ini. Tetap anak-anakku aku harapkan anak yang pemaaf. Kalau dia tahu ya setelah kejadian ini semua, anak yang pemaaf, yang menerima keadaan kehidupannya. Ini mungkin tulisan buat mereka dengan keadaan kami berdua seperti ini. Tetap anak-anak yang menghormati ibunya, dan itu kalau dia sholat, aku ini sholatin Umi, istilahnya doain Umi gitu. Jangan lupa dia kalau tiap nyinggung-nyinggung ya jangan, makanya kamu jangan lupa doain Umi. Kan terus kalau saya bawa, terus saya bohong gitu kalau ngomong begini. Halo, tanya sama anaknya sendiri gitu. Ya. Pingin anak-anak yang punya ibu yang normal. Makanya di sini, Vin, yang saya amat sayangkan sejak perpisahan ini, kalau udah berpisah, ya sudah silakan berpisah, tapi bawa diri yang baik, berperlakuan yang baik. Kita beda, kita public figure, apa aja bisa menjadi sorotan segala macam. Kan kamu psikolog gitu loh. Halo. Ini saya kayak mesti ngebangunin seorang psikolog tidur nih. Woi, bangun tuh ada pasien. Berkali-kali ngomong itu ya, kamu psikolog. Iya, di psikolog apa gunanya gitu loh. Ini sebenarnya belajar psikolog atau berobat jalan kan kita nggak ngerti. Sebenarnya yang Arik lihat, kenapa ya Sanya melakukan ini? Bohong tadi, yang kelakuan yang lain. Kenapa bikin dia begitu gitu? Apa sih triggernya? Nggak paham lah. Nggak tahu. Ini mesti tanya sama dia, Alvin. Panggil dia ke sini. Why? Dia udah demi Allah, demi Rasulullah tuh. Saya nggak mau punya anak perempuan, anak laki yang main-main sama sumpah, nggak mau. Saya nggak mau dapat pendidikan seperti itu dari salah satu orang tuanya katakan. Ya, saya nggak mau ngejudge Marwah. Ya, di pengadilan demi Allah, demi Rasulullah yang keluar dusta, saya nggak mau. Di media keluar demi Allah, demi Rasulullah, keluar dusta. Saya nggak mau punya anak kayak begitu.
mau anti saya kayak gitu. Kita anti bohong. Insya Karena Allah. sebetulnya hubungan dari keluarganya Arik pun terbuka ya. Mama sendiri kan masih terbuka kan ngobrol dengan Sania sebelum akhirnya memang. Wah, dia hubungan diem-diem tetap 1 putus. tahun loh mesti buka SMS-nya sama mantan. Dan ternyata dia nyesal sendiri akhirnya kan kelihatan. Nggak bisa dibohong-bohong, dia mau coba ngomong manis sama ibu saya, aslinya kan keluar juga. Sampai ibu saya akhirnya ngeblok. Nih gimana cara ngeblok dia nih gimana akhirnya. Wah, Pepe gahar kayak begitu. Wow, ngomong apa mama curang ya. Masih gini. Oh, tuh siapa suruh. Tahu sendiri. Semua masing-masing belajar kok tahu sendiri. Ya, di lingkungan artis-artis sinetron juga semua akhirnya tahu sendiri siapa saya, siapa dia. Saya nggak perlu jelekin dia. Boleh tanya nggak, Rik? Dulu waktu pacaran udah toksik kayak gini belum sebetulnya? Nggak ada, manis. Alvin, aku orang yang nggak menyesal dengan apa yang terjadi di belakang, Vin. Kita Gemini, Vin. Yang bikin lo memelajarin, yang bikin lo memelajarin hubungan apa? Tapi nggak ada, gue Jadi karena nggak no melihat toxic toxic. things like this gitu ya. Tidak tahu. Tanya sama dia, apa gua orang yang dibohongin sebenarnya? Nggak tahu kenapa. Karena kita sinetron bareng tiap hari ketemu, 1,5 tahun tiap hari ketemu, Vin. Ya gua nggak tutup-tutup orangnya apa ya di backstage. Gua mau ngapain, nggak ada beban, nggak punya pacar gua kamera, nggak ada yang ditutup-tutupin, Vin, nggak ada jaim-jaimnya. Ya, semua proses akhirnya sebuah proses panjang cukup singkat sih sampai pernikahan karena gue nggak mau pacaran. Gue maunya nikah. Bukan usia pacaran, mohon maaf. Gue jahat kalau ngajakin pacaran. Gue lebih tua, 18 tahun lebih tua. Gue jahat banget. Tua lu ya 18 tahun. Hah? Tua ya? Tua, 18 tahun dari dia kan 18. Gue jahat gue ngajakin anak 18 tahun lebih muda pacaran. Kalau mau nikah, tanya bapak kamu, ibu kamu, ya terjadi proses, lamaran, terjadi pernikahan. Walaupun akhirnya acara, walaupun sempat menolak berapa kali, 3 kali, berapa kali dinikahi. 2 kali. Wajar pro kontra di dalam keluarganya dia. Wajar gue lihat. Kamu jangan salahkan bapak kamu, ibu kamu. Wajar. Pro kontra apa yang paling bikin nggak jadi gitu loh? Apa gitu? Oh, image gue, sebagai model, image artisan gue, kesinggelan gue di Republik ini kan kita kalau single buruk banget, Vin. Ya kan kayak gitu. Ini gini ya, kalau memang udah begitu, mendingan kita putus baik-baik aja, lebih terhormat. Gitu. Terhormat buat saya, kamu hargain saya hargain kamu, terhormat. Yang akhirnya membuat dia akhirnya percaya, yakin? Gue nggak perlu mempercaya, yakin, jangan. Seandainya benar semua itu mesti mau sama gue tuh sampai buruk-buruknya kayak gitu, Vin. Sampai gue rela, gue jadi difitnah. sebetulnya udah buka-bukaan semua ya? Udah gue iya semua, mau menerima gue. Udah semua, udah iya. Daripada beri. Saking pingin putusnya gue, Vin, karena gue nggak seneng. Gue masuk ke dalam keluarga yang akhirnya, nggak dapat trust gitu loh. Gue orang yang sangat jaga trust gitu loh. Gue orang ke gue apalagi ke orang. Mudah-mudahan gue bisa jaga trust gitu. Jadi jangan gitu. Iya aja deh, mau nggak? Ini masalahnya rumah tangga nih. Gue punya istilahnya filsafat kalau gue dalam hubungan itu bukan dalam buku diari, bukan jangan lihat-lihat lembaran lama. Kan ada orang tuh ciri bukan enggak buang di diari, beli diari baru. Ini pernikahan, kita pakai diari baru. Busuknya kita, baiknya kita, semua kita tulis di situ gitu-gitu ya kita lah istilahnya. Ya udah akhirnya terserah. Ya gue bilang sampai terakhir, ya udah kalau tanggal pernikahannya orang tua saya udah kadung lamaran di sini udah malu. Kalau memang nggak jadi nggak apa-apa Om, gitu. Kenapa malu, kita berteman aja. Sampai segitunya ya? Iya, ya dia nggak mau, tapi dia nangis sama bapaknya kan gitu. Ya gue tahu kenapa begitu. Ya lama-lama gue baru ngeh juga sih setelah sekian lama. Oh, oke. Akhirnya dia nerima. Akhirnya terjadi pernikahan. Berarti hubungan sampai hari ini dengan keluarga dan mertua kurang harmonis ya? Tidak harmonis ya? Nggak tahu, karena udah nggak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi maksudnya ya? Kalau pernah coba bicara baik-baik? Nah itu pertanyaan semua orang kali ya? Iya ya. Semua akan pasti nanya. Kan pengennya gitu tuh. Apa ya? Nggak ada keluarga yang ngangkat telepon gue, Vin. Abang gue, mak gue nggak diangkat. Nggak ada, Vin. Tidak ada usaha juga dari sana ke sini. Mestinya malu ya, anak perempuan ninggalin rumah. Kalau gua sebagai bapak nih punya anak rumah, mungkin gua gampar.
lu ngapain datang ke sini udah nikah? Pilihan lu. Oh gua keras. Kayak gitu prinsip soalnya. Ya. Tapi enggak ada. Mesti kan malu ya. Gitu, nggak ada boro-boro. Jadi gue ditinggalkan, kalau ditanya, gue ditinggalkan memori yang menurut gue indah pada dasarnya. Indah, karena gue kayak petir di siang bolong. Jadi gue nggak inget apa-apa yang tiba-tiba, udah, yang ini, oke, gue nya indah. Terus nggak ada komunikasi gitu, blank. Udah gitu. Black hole di sini. Jadi kalau ditanya, Rick lo nyesal di kamar? No. Gue dapat momen-momen yang paling indah, yang paling baik dari dirinya. Udah gue rasa, istilahnya gue rasakan, gue nyaman segala macam sama anak-anak juga, walaupun cuma 4 masuk tahun ke-5. Dan dia berikan buah hati yang indah sekali gitu loh, yang gue syukuri banget gitu kan. Udah, jadi itu gue nggak mau rusak. Gue punya kenangan indah di situ. Gue nggak mau rusak juga. Rick, ada satu momen di mana lu bener-bener jatuh banget, Rick. You have nothing left. Dan 2 anak ada bersama lu. Ya. Ya kan, inget kan momen itu gitu loh ya. Ada momen di mana nggak punya apa-apa gitu loh. Ya. Hanya itu doang, lalu dihadapkan harus hidup dengan anak lu 2. Gitu. Iya. Kebetulan awal itu gue baru sign kontrak sinetron, belum lama. Paychecknya juga belum nyampe ke rumah bayarannya. Sisa tabungan yang ditinggalin ada tinggal 3 juta. 3 juta. 3 juta. Dari 3 juta itu gue beli 1,5 juta untuk mainan anak-anak karena dia ulang tahun si abang. Kayak gitu gue beli udah. Tapi ada paycheck yang datang. Tapi dengan deruan kasus yang bertubi-tubi, gue ada 2 kasus ya, perceraian. Banyak ya sebenarnya nyambung. Perceraian, anak gue udah gini. Belum sengketa tanah gue yang belum selesai sampai sekarang. Yeah. Utang gue hampir 1 M. Ya. Utang tercicil, utang terbayar, pinjam. Alhamdulillah masih dari keluarga aja. Yeah. Dari adik gue Teddy, dari gue adik gue Atar, dari ipar gue Sinanda. Sini bagi duit lu dulu pakai gitu loh. Alhamdulillah semua pada ringan semuanya. Dari abang gue juga ada. Tapi masih di keluarga aja, circle keluarga. Karena mereka tahu ya ada kerjaan juga. Udah. Ya kayak gitu. Jadi gue struggle untuk mengkolek, untuk nabung lagi. Mungkin sampai detik ini gue masih struggle. Masih struggle cukup banyak. Kemarin kan harus bayar utang karena gue nggak mulus syuting gue. Iya. Image gue kan termasuk keganggu. Itu maksud aku gitu loh. Image gue termasuk gue berasa image gue. Hati-hatilah produser pakai gue. Mulai agak khawatir ya mungkin ya. Orang untuk mau hire Arik gitu. Dampaknya sampai ke sini ya Arik ya. Tapi percaya nggak gue dapet protagonis terus malah. Gue nggak dapet tawaran antagonis. Alhamdulillah. Mereka walaupun judul dari tahun 2017 sampai ke detik ini gue cuma main di kalau nggak salah cuma 2 sinetron yang panjang. Itu sedikit sekali, Vin. 2 sinetron yang panjang, yang lainnya dikit-dikit dan semua protagonis. Jadi salut gue sama produser-produser yang ada ya, Mas Station TV, thank you so much. Gue berterima kasih, bisa kasih percaya dan semua dengan rating yang baik. Gue punya minute share gue secara pribadi untuk scene gue bagus semua. Itu kan udah mulai kita perhatiin nih gitu ya. In global mungkin dia bukan rating sinetronnya, tapi minute share di scene gue, di part gue bagus, di plot gue kayak gitu. Jadi, alhamdulillah. Gitu. Tapi ya belum mencukupi. kan ada ngajar. Sekarang yang ngajar acting. Kita ya kan? Satu gugatan itu. Anak-anak gak bisa sama dia, seorang aktor, penghasilan tidak tetap. Sampai begitu, lu bukan aktor. Waktu lu jatuh, respon dia gimana? Gak tahu dong, Vin. Ini baru bongkar sekarang, Vin. Emang ada yang tahu? Gak ada yang tahu, Vin. Manajer gue paling bandel cerita-cerita, enggak ya? Gak ada, Alvin. Baru cerita di Alvin beneran. Karena orang gak perlu tahu. Ibarat kata, udahlah. Ngapain kita jatuh ya menimpa kepala dengan tangga sendiri, ngapain, Vin? Udahlah, orang lebih senang lagi kali, bersuka cita kayaknya kalau orang jatuh kan. Ya kan, orang kan mestinya kasihannya jatuh, kasihannya kalau kita kayaknya senang banget kalau orang jatuh. Ya sudahlah, masih ada keluarga, masih ada, khususnya masih ada yang Maha Kuasa yang gue yakini, yang sampai detik ini ngasih, ya gue selalu bangkit gitu, selalu kuat. Dan keluarga ya, Rik, keluarga yang tinggal nggak begitu jauh, kebiasaan kumpul, semuanya itu yang menguatkan mungkin ya.
Dan figur daripada ibu, Umi pun ya kan dapat dari keluarga yang tiap hari mungkin ketemu. Sementara mungkin ketemunya agak jarang dengan Marwa misalnya gitu loh. Ya, figur ibu yang gue juga jaga. Terutama yang paling berat, Vin, sebenarnya figur gue sebagai seorang ayah yang orang nggak ngerti. Yang selalu dijudge ini, gue tuh berjuang loh jadi ayah single fighter. Ya ada mama kebetulan, tapi figur ayah itu, you know Vin, you know sendiri kan, gak ringan. Gue tuh pingin jangan sampai mata anak-anak tuh ngeliat gue tuh hilang cinta. Paling takut Vin, gila. Kalau sampai air mata, misalnya air wajah anak lihat wajah gue sampai sinar cintanya tuh hilang, berkurang dikit aja gue bisa hancur hati gue. Jadi gue jaga banget. Ya itu memang sih. Ya orang bilang, kehilangan figur ibu kasih gini. Gak, gue juga gila berjuang nih untuk biar figur bapak tuh tetap tempel di dia. Itu yang paling berat. Lu jauh, ya kan? Gua emosi bisa di depan dia. Simpel memang. Ya, orang ngejudge gampang. Wah, anak punya figur, lu lihat lahir dari yang lubang batu, lu maling kundang, ya habis lah kayak gitu ya, kayak gitu-gitu. Wow, enak banget ya kalau orang ngejudge ya dari. Tapi kan gue nggak marah, gue nggak benci sama netizen. Sebenci-benci ya, marah-marah gue ya gue blok aja. Makanya gue close comment kan. Ya banyak di luar sana, ya nggak masalah. Cuma sosok figur ibu, lupa figur bapak gitu kan. Figur bapak. Kita itu lebih berat berhadapan langsung. Saat ini Alvin, gimana kita harus saling menghargai karena kita face to face. Paling berat ngakuin, kita everyday ketemu dengan segala macam kelakuan. Gue jaga itu, gue harus jaga belajarnya. Nyuruh belajar aja bisa berantem. Anak lagi main, pingin belajar. Ayo belajar nih lagi kita pengen dia sesuai dengan kemauan kita kadang-kadang. Iya, orang tinggal ngejudge ini karena nggak ada figur ibu. Iya. Apa hikmah dari masalah ini, Dik? Hikmah, berat banget Vin pertanyaannya. Apa hikmah dari masalah yang lo hadapin ini? Ya, gue harus jadi orang yang lebih baik lagi hikmahnya. Hikmahnya gue harus, nggak tahu Vin, gue sampai bingung. Gue harus lebih bersyukur lagi Vin. Dengan keadaan gue harus bisa bersyukur. Dengan keadaan yang gue terima, mungkin ini sudah tulisan gue, mungkin ini karena kesalahan gue juga, ya. Mungkin ini dulu ada nasihat-nasihat yang terabaikan, itu dan yang terutama gue bersyukur dan gue nerima keadaan, hikmahnya itu apapun yang, karena menurut gue yang paling berat itu bukan ujian harta, Vin. Ujian keluarga, ujian darah daging paling berat. Dan gue dididik dari keluarga yang nyokap bokap gue itu, mereka itu benar-benar parent figure gitu loh. Nyokap gue ibu rumah tangga, bokap gue nggak aneh-aneh, kerja pulang ke rumah. Boro-boro hobinya nonton, boro-boro jalan-jalan ke restoran, boro-boro ke mall. Itu bokap. Kerja, dia udah tahu habisin waktu di luar karena dia sutradara, dia habiskan waktu kalau lagi nganggur di rumah. Gue punya image, alhamdulillah parenting yang sehat. Dan itu lakuin sama anak-anak lo ya? Iya, jangan sampai game bareng semua, ngapain di rumah, selalu itu ada yang gitu. Iya, itu yang nice. Plus minusnya, keluarga gue bukan keluarga perfect, banyak kekurangan tentunya. Plus minusnya mudah-mudahan kita kasih, ya itulah enaknya kalau berumah tangga, saling kasih berbagi plus gitu loh. Yeah. Ini plusnya ini, mudah-mudahan dari sisi pasangan kasih plus yang lain. Kurangnya kita coba ya kita kurangi gitu ya. Diminimalisir itu semua yang jelek-jelek. Ya coba begitu. Itu aja sih. Tetap gue manusia biasa. Planning ke depan? Hah? Planning ke depan? Nikah lagi loh. ya. Amin. Ya. Oh hai. Sayangku yang tertunda loh. Ya nggak tahu jodoh kemana.
planning ke depan gue mempersiapkan diri lagi lebih baik kalau gue harus menerima seseorang, Vin. Ya. Kalau lu tanya, Lessons learned ya. iya, Ya, betul. orang harus nerima. Gue juga ada beban loh kalau gue main nikah sekarang, tiba-tiba pasangan baru gue nerima dengan beban persoalan kayak gini. Dan gue gak teriak, gue selesaiin dulu nih masalah gue gitu loh. Ada beberapa masalah yang selesai. Kalau udah selesai agak-agak ya udah ringan, ya udah nikah lagi sih. Gue senang pengen nikah lagi. Karena gue sayang anak-anak. Gue nikah kalau memang ya kalau mudah-mudahan sih pernikahan itu mengobati image gue juga di publik. Dalam arti kata karena gue nggak mau terpaksa ya. Wah demi status, demi image ya nggak begitu juga. Tapi khusus untuk anak-anak biar anak-anak dapat figur ibu yang hadir loh, yang hadir di sisinya gitu loh. Tapi gue juga nggak menutup semua kemungkinan kalau memang uminya anak-anak ini juga anak-anak akhirnya terbuka sama uminya. Betul. Makanya harapan gue dia juga please berbuat baik dong di sana, jaga image anak-anak. Jangan kan ini dari ya mohon maaf karena dari ibu awal sampai kapanpun kan tetap ibu ya. Ya hati-hati dong dengan media sosial. Kamu public figure, anak-anak bisa terdampak dengan media sosial yang kamu punya. Entah dia punya TikTok, ada IG-nya, open comment, masukin foto anak-anak. Orang ngejudge gila-gilaan di foto anak-anaknya. Gitu. Anak-anak punya image yang baik. Harus punya image yang baik. Jadi Arik sebetulnya yang kamu lakukan adalah protect anak dulu sampai mereka akhirnya siap. Ya. Dengan hal-hal yang mereka lihat sendiri. Dan nanti muncul pertanyaan apa yang ingin ditanya, kamu juga ready untuk menjawabnya dengan pas ya. Gitu ya. Kalau gue pribadi nggak bisa menjawab nanti, itu kenapa gue jeblosin mereka di sekolah yang pendidikan agamanya lebih dalam. Aku juga udah, ini kan umurnya udah masuk Quran, si Abang gitu. Abang pinter ngajinya tapi baca terjemahannya dong kalau juz amma yang kamu baca kan ada terjemahan, mungkin ada yang kamu jadi mengerti, menambah gini-gini. Jadi jangan cuma ininya aja. Nah, Al-Quran kan nggak cuma buat dibaca, dipahami. Dipahami kan, iya, dipahami dulu, nanti diamalkan ya. Iya. Tapi step by step lah anak-anak. Iya, step by step. Karena gini loh, Vin, biar mereka tuh mentalnya siap lahir batin dan dia punya penilaian sendiri gitu. Untuk menerima bapaknya yang banyak kekurangan ini, menerima ibunya yang banyak kekurangan itu gitu. Misalnya dia ketemu di tengah, ya mudah-mudahan. Cobaannya di situ kan. Cobaan nanti untuk bisa melihat dan merasakan apa yang nanti dia lihat. Ya, jadi itulah ya prosesnya ya. Ya ke depan jangan setelah Alvin mudah-mudahan ayo please gue stop diserang dulu deh gitu loh. Gue jangan sampai gue menjaga banget jangan anak-anak jadi percaya sama yang ada di luar sana karena ngejudge gue gitu. Jadi gue juga makanya beratnya gue sebagai bapak tuh wow, gue harus bangun image kayak apa ya untuk demi mereka. Gue juga gak bisa manjain dia, Vin. Anak-anak gak bisa jadi gue karena saking takut nih. Anak minta dikasih. Jadi enggak bisa gini dia jadi bapak gitu. Gak mungkin gitu kan. Gak ada point gitu loh. Mudah-mudahan ya setelah kita ngobrol sini akan ada feedback lain lah yang membawa kebaikan untuk semuanya. Ya mudah-mudahan feedbacknya sih bukan mulut, Vin. Feedbacknya tuh action yang sehat lah gitu. Kita juga buka peluang kalau nanti Sania mau ngobrol, Marwah mau ngobrol silakan. Siapa tahu namanya love ya, Alvin in Love bisa mempertemukan di satu titik yang benar-benar membuat semuanya menjadi berjalan dengan apa adanya. Ya, amin. Dengan kebaikan bersama tentunya ya, Rik. Gitu. Kalau saya nggak perlu dibaik-baikin, yang penting dia keadaan baik untuk anak-anak, Vin. Sorry ya, gue ada satu hal yang belum bisa dibilang seperti itu, Vin. Nggak baik-baik aja tuh ada gitu loh, keadaan seperti itu. But keep it for yourself. I keep for myself. Publik juga udah tahu apa sih gue. Kenapa kekeh banget ya? Karena ada yang prinsip yang kena sama gue gitu loh soalnya. Oke, Rick, thank you so much. Makasih banyak sharing. Si Gemini satu ini sharing sama Gemini ya. Dia tanpa ngomong pun udah tahu sih dia mau ngomong apa gitu loh sebetulnya. Ya mudah-mudahan all the best lah. Allah pasti berikan yang terbaik untuk semua. Amin. Ya, semua. Yang terbaik untuk semua. Rahasianya kita nggak tahu itu apa. Kita lewatin aja, kita hadapin aja, dan kita berharap semoga dan kita yakin itu yang terbaik. Ya, thank you so much ya. Terima kasih udah ngomong sama Arik. Jangan lupa like, subscribe, and share. Alvin in Love. Arik. Bye. Thank you.